isian pizza. Jadi kalau misalnya ibu-ibu mau buat isian pizza mungkin belum tahu caranya, sudah ada resepnya di bungkusnya Stuff Instant Premix ya. Nah, kita buka. Kadang-kadang ibu nanya ya, kalau misalnya saya beli Stuff Premix pizza itu kenapa keras? Kenapa kemasannya keras? Kemasan kita keras karena kita vakum ibu, kita vakum jadi kita tanpa bahan pengawet. Kalau pakai bahan pengawet biasanya dia nggak divakum. Kalau vakum ini untuk mencegah kutuan atau umur simpannya jadi lebih lama tanpa bahan pengawet. Jadi ini aman ya bu, instan tapi tidak memakai bahan pengawet. Nah kita buka. Nah kita buka ya bu ya, kita buka Stuff Instant Premix pizzanya. Dihancurkan dulu pakai tangan karena memang kalau vakum itu tepungnya jadi keras ya. Jadi dihancurkan dulu pakai tangan. Seperti ini ya bu ya, dihancurkan dulu pakai tangan. Dibuka, 350 gram ini sudah ada gula, garam, bread improvernya sudah ada. Jadi kalau usah lagi ditambahkan gula dan garam ya. Jadi langsung tambahkan Stuff Instant saset. Dapat satu pack isinya satu saset, tapi pakainya hanya setengahnya saja. Jangan dipakai semua ya bu, setengahnya lagi bisa disimpan untuk buat roti yang lain. Nah, ini untuk pertama kali kita aduk dulu bahan kering. Tepung premixnya diaduk dengan Stuff Instant saset sambil dihancurkan agar lebih mudah nanti pembuatannya dalam proses pembuatannya. Dihancurkan sampai dia benar-benar rata ya, raginya tercampur dengan tepung. Nah, seperti ini. Nah, ini ibu bisa lihat ya, dihancurkan ya. Tepung yang tadi vakum keras dihancurkan pakai tangan. Jadi ibu nggak usah takut lagi buat roti sekarang bisa pakai tangan, mudah, nggak perlu dibanting-banting. Nah, kemudian sudah rata adonan keringnya, baru dimasukkan adalah air. Air itu untuk satu packnya itu 200 gram atau 200 cc atau 200 ml. Ya, kemudian ditambahkan minyak. Nah, di sini tulisannya adalah minyak zaitun. Tapi kalau ibu nggak punya minyak zaitun di rumah, ibu bisa pergunakan minyak goreng, ya, minyak goreng atau salad oil boleh. Itu sebanyak 20 cc atau 20 gram. Nah, dicampur minyak dan air, kemudian dimasukkan ke dalam campuran tepung premix. Nah, dicampurkan, diuleni dengan tangan, mudah sekali. Ya, dicampurkan, gak usah dibanting-banting dulu ya bu ya. Dicampurkan aja santai gerakannya biar gak terlalu capek. Hanya diuleni sampai dia adonannya tercampur dengan rata ya. Nah, ini kita spare dulu airnya ya bu. Jangan dimasukkan semua karena takutnya nanti tepungnya terlalu banyak nyerap air ya. Kalau dilihat masih membutuhkan air bisa ditambahkan sedikit-sedikit. Disisakan sekitar 50 cc atau 50 gram. Ini kita tambahkan sedikit-sedikit sampai kita lihat apakah adonannya atau doughnya itu sudah cukup airnya atau tidak. Ini bisa dihitung bu, dari pembuatan pertama sampai nanti dia sudah siap untuk ditopping tidak ada sampai 10 menit. Udah? Nah, kalau sudah tercampur rata seperti ini, dari baskom atau dari waskom itu bisa dipindahkan ke meja biar lebih mudah nanti gerakannya. Nah, ibu ini bisa lihat ya, ini cara pembuatan atau cara pengulenan dengan menggunakan tangan. Nih Mbak Febri lagi nyontohin cara pembuatan pakai adonan roti dengan menggunakan tangan ya. Gerakannya seperti nyuci ya Bu ya. Jadi kalau ibu-ibu saya yakin pasti udah ahli dalam hal mencuci tangan karena biasa nyuci di rumah. Nah, seperti ini gerakannya, kiri dan kanan bergantian. Ini gerakan mengulang roti. Jadi kalau misalnya pizza, kalau mau cepat cara gerakannya seperti itu. Kiri dan kanan ya. Nah, ini diadon sampai dia kalau pizza boleh sampai 3/4 kalis atau sampai kalis. Jadi kadang ibu-ibu suka salah ya, kalis itu dipikirnya hanya tidak lengket di tangan. Cuma nggak lengket di tangan itu sudah kalis. Sebenarnya tidak. Kalis itu kalau ibu ambil sebagian kecil adonan roti dan ibu rentangkan itu bisa ada lembaran tipis, kemudian ibu robek, sobekannya itu lurus, itu berarti sudah kalis ya. Tapi kalau untuk pizza dari premix mix ini tidak perlu sampai kalis, tinggal 3/4 kalis saja sudah cukup ya Bu ya. Nah,
untuk pizza ini nanti kita akan buat 3 tipe. Ada yang namanya pizza tipis. Biasanya mungkin ibu suka makan pizza yang tebal ya. Kali ini kita akan buatkan pizza itu tipis, crispy dia bu. Nah, yang satu lagi itu calzone atau pizza tutup. Pizza tapi bentuknya seperti pastel. Dan yang ketiga, kita akan buat nanti pizzanya bulat-bulat bu. Nah, bulat-bulat ini nanti kita mau buat zupa sup. Jadi sebagai wadah zupa sup. Jadi bulat nanti tengahnya diambil, isiannya diambil, kita isi krim sup lalu kita tutup puff pastry. Jadi biasanya ibu makan zupa sup itu pakai wadahnya pakai mangkok ya bu ya. Sekarang bisa pakai adonan pizza. Jadi kemakan semua sampai mangkok-mangkoknya ya bu ya. Nah, jangan dimakan kalau sendoknya. Nah, ini mungkin sudah nih ya. Ini sudah adonannya sudah siap. Nah, satu pack stuffed mix pizza bisa dapat 3 buah atau 3 loyang ukuran medium pizza ya. Nah, kita buat 3. Ya, kita bagi 3. Kita bagi 3, boleh pakai timbangan atau boleh sekira-kira ibu untuk timbang ya. Asal rata ya bu ya. Nah, 3. Nah, yang salah satu nanti kita akan buat pizza tipis. Jadi begitu adonan ini sudah kalis untuk 3/4 kalis, tinggal dibulatkan, didiamkan dulu selama 10 menit ya bu ya. Didiamkan dulu selama 10 menit dengan cara ditutup plastik. Biar permukaan kulitnya dia tidak kering. Kalau misalnya kering nanti gak enak rasa permukaan kulitnya kasar dia. Nah, ini didiamkan dulu selama 10 menit, kemudian diadon atau di rolling ya, berbentuk loyang aja. Kalau ibu punya loyang yang kotak bisa boleh, pizzanya kotak bentuknya. Kalau bentuk bulat atau punya loyang pizza bulat boleh. Tinggal diikuti ya caranya mau yang mana ya bu ya. Nah, ini karena kita bagi 3. Yang satu bagian kita bentuk bulat-bulat. Kita bentuk bulat-bulat. Nanti dia jadinya seperti ini nih bu. Bulat-bulatnya seperti ini ya. Itu bisa 30 gram, bisa 20 gram. Tergantung kalau ibu mau agak besar 30 gram. Ya, bulat-bulat seperti ini ya bu ya. Ini sekitar 35 gram ya. Nah, bulat-bulat seperti ini didiamkan lagi selama 10 menit. Nah, ini untuk mempercepat ya bu ya. Ini sudah 10 menit. Sudah 10 menit kita diamkan, kemudian langsung kita roll. Kita kempeskan, kita roll. Nah, kita roll seperti ini. Ya, kalau untuk masalah roll boleh roll kayu, boleh rolling pin yang terbuat dari stainless, boleh. Kalau yang mendesak banget tuh nggak punya dua-duanya pakai paralon. Kalau asal besi ya bisa. Seperti ini kita bawa juga yang dari paralon. Seperti ini. Yang penting permukaannya halus, enak dipakai untuk roll adonan bisa. Nah, ini kalau yang tipis ini begitu kita topping nanti ibu tunggu sebentar, dibakar sekitar 12 menit, ibu bisa langsung coba. Nanti kita kasih testernya. Ibu mudah ya bu ya, nggak nyampe 10 menit ngadon-ngadon, nggak pakai banting-banting kalau menggunakan stuffed mix pizza dari Stuffed Indonesia. Jadi langsung di roll, ditipiskan kalau mau buat yang crispy pizza. Nah, bedanya crispy pizza dengan American pizza atau pizza yang tebal itu, kalau yang crispy pizza tanpa proses fermentasi bu. Jadi begitu didiamkan 10 menit, dikempeskan, langsung di roll tipis, kemudian di topping. Kalau ibu mau buat yang tebal, yang ada rotinya, itu sudah seperti ini, ditaruh di loyang, didiamkan selama 45 menit. 45 menit sampai dia mengembang 2 kali lipat ukuran sebelumnya. Kemudian baru ibu kasih saus, kasih topping-topping, kalau mau kasih sosis, ayam, atau kasih daging, paprika, itu bisa langsung dipanggang gitu. Jadi prosesnya kalau misalnya crispy itu tidak pakai proses pengembangan ya bu ya. Kalau misalnya yang tebal itu pakai proses pengembangan minimal 45 menit. Nah, udah? Nah, ini yang crispy pizza setipis ini ya bu. Bisa ibu lihat. Nah, seperti ini. Ini crispy pizza seperti ini ya. Jadi dia nggak tebal dan kita bisa langsung kasih topping dan isian. Seperti ini ya. Iya.
Ya, kalau ibu nggak punya loyang stainless, loyangnya seperti ini, permukaannya bisa dikasih minyak goreng ya bu, jangan pakai mentega, pakainya minyak goreng kalau untuk pizza. Kemudian diratakan, dijadikan alas di atas pizzanya. Iya, seperti ini ya, ini crispy pizza ya bu ya. Nggak usah, kalau yang crispy nggak usah pakai ditusuk-tusuk. Kalau misalkan yang tebal harus ditusuk-tusuk biar dia kembangnya nggak melendung. Kembangnya sama rata. Kenapa ibu? Kalau misalnya ngolesnya pakai mentega, bawahnya nanti nggak matang bu. Iya, kalau pizza nanti kan kalau pakai minyak goreng dia kan seperti menggoreng. Jadi ya lebih crispy dia. Crispy di luar, lembut di dalam. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan sampai sini ibu? Mungkin ada yang bingung cara membuatnya yang tadi, ada yang tertinggal. Sudah cukup semua ya? Sudah ngerti ya? Nah, sudah seperti ini, crispy pizzanya bisa langsung di topping ya bu ya? Udah topping. Nah, ini campuran sausnya. Kalau misalkan ibu nggak punya saus pizza atau bingung cara buat saus pizza, ini tinggal campur saus tomat dengan saus cabai, ditambahkan oregano. Kalau mau lebih enak lagi tambah basil. Oregano itu kayak semacam rempah-rempah untuk buat ya seperti ini nih contohnya nih punya oregano nih. Saya bukan mau kasih tahu merek tapi ini salah satu contoh oregano ya. Dicampurkan saus tomat, saus cabai, terserah kalau mau pedas tinggal saus cabainya dibanyakin. Dijadikan alasnya ya bu ya, seperti ini ya. Nah kemudian dikasih dagingnya, daging cincangnya boleh ibu bikin sendiri, boleh pakai kornet atau mau punya resep sendiri silakan. Dikasih toppingnya dikasih daging pizzanya. Ini mau request banyak apa tipis nih bu? Enakan banyak kali ya. Oke, kasih banyak mbak, biar enak, biar maknyos. Nah diratakan sampai ke pinggir. Ya, coba mbak. Nah setelah dagingnya sudah rata, topping dagingnya sudah rata, baru kita kasih sayuran ya bu ya. Kalau ibu punya anak susah makan sayuran, dibikin pizza aja, pasti dimakan sayurannya. Nah ini kita ada mixed vegetable, ada paprika, ada bawang bombay. Kalau untuk topping itu selera ibu ya. Ibu suka yang seafood boleh, tapi seafoodnya dimatangin dulu ya bu ya. Udangnya direbus dulu boleh, cuminya direbus dulu boleh, atau ditumis dulu boleh. Kalau ini kita pergunakan bahan-bahannya daging sosis dan daging cincang. Nah sudah dikasih sayuran, kemudian kita kasih mixed vegetable-nya loh. Kasih mixed vegetable-nya biar warnanya makin menarik ya, makin menarik nih. Nah seperti ini. Siap, udah mbak. Kemudian kasih sosisnya bu. Ibu mau gunain sosis, mau gunain smoked beef atau mau menggunakan bakso boleh. Ini kita contohnya hanya sosis kali ini ya, sosis sapinya yang banyak bu nih, biar ibunya cobanya makin enak. Nah sudah toppingnya selesai bu. Yang terakhir kali ditaburkan itu adalah mozzarella. Kenapa harus mozzarella? Karena kalau misalnya pakai keju biasa atau keju cheddar nanti dia kering ya. Kalau mozzarella itu keju leleh, jadi dia meleleh nanti, dimakannya lebih enak kalau pakai mozzarella. Nah mozzarellanya salah satunya seperti ini. Ini namanya mozzarella ya bu ya, keju leleh. Ini biasa didapat di supermarket besar juga sudah ada. Nah, ya tinggal diparut di atasnya. Diparut di atasnya rata, ibu boleh banyak, boleh. Atau kalau misalnya ibu punya kreasi yang lain, pizzanya pinggirannya dikasih sosis atau dikasih mozzarella, seperti stuffed crust ya. Jadi pinggirannya itu ada keju, ada isi keju, ada isi sosisnya. Kalau yang ini kita bikin yang plain, yang biasa aja bu, hanya untuk tester. Nah ibu jangan kemana-mana dulu, kita punya tester untuk aneka pizza. Nah ini sudah siap langsung kita panggang. Nggak ada 15 menit pizza sudah jadi ya. Ini bisa buat sarapan, bisa buat lunch ya bu ya. Nah ini kita panggang, suhunya itu 200
derajat Celcius sampai 220 derajat Celcius. Kalau oven yang digunakan bisa oven kompor, bisa oven listrik, atau oven deck seperti ini. Mama deh, iya oven. Di oven dulu biar nanti bisa makan pizzanya. Nah, ini di oven dengan suhu 200 sampai 220 derajat Celcius sampai atas bawah. Menggunakan waktunya itu kurang lebih selama 10 menit ya. 10 menit. 8 sampai 10 menit. Nah, kita lanjut Bu. Tadi ada 3 adonan, yang satu sudah kita buat crispy pizza, yang satu kita sudah buat bulat-bulat seperti ini. Nah, sisa satu lagi kita akan buat calzone ya, calzone atau pizza tutup berbentuk pastel ya. Nah, ini Mbaknya lagi mau buat calzone. Jangan lupa loyangnya harus selalu dioles dengan minyak ya Bu ya. Ya, jangan lupa dioles dengan minyak biar nanti nggak lengket Bu. Ya, siap. Nah, pizzanya gampang ya Bu ya. Satu box dapat 3 pizza. Ibu mau buat pizzanya 3 loyang seperti itu boleh. Mau buat variasi bentuk seperti ini juga boleh ya. Jadi satu bungkus pizza bisa bikin 3 menu pizza yang berbeda. Ini enak banget Ibu, anak-anaknya suka jajan pizza di luar, mending buat sendiri di rumah dengan cara yang sangat mudah ya Bu. Hanya tinggal tambahkan air dan minyak saja sudah bisa buat pizza. 3 bentuk, 3 macam variasi rasa. Nah, kali ini kita akan buat calzone atau pizza tutup berbentuk pastel. Nah, yang dioles itu hanya satu sisinya aja. Sama seperti yang tadi, tapi ini bedanya hanya ditutup. Pizzanya ditutup. Lebih enak ini Bu, isinya lebih banyak. Nah, sudah ditutup seperti itu, diolesi daging sama seperti yang tadi, crispy pizza. Kemudian ya paprika. Mix vegetable-nya dikasih. Ya. Dan sosisnya. Ini kalau isi boleh variasi Ibu terserah ya. Di rumah ada daging asap boleh. Boleh dipakai semuanya. Atau enggak mau bikin pizza manis, itu bisa. Pizza manis itu dasarnya atau sausnya itu menggunakan saus ganache coklat. Dikasih pisang atasnya, dikasih keju, itu juga enak. Jadi nggak cuma pizza gurih aja ya, pizza dengan rasa gurih seperti ini, tapi bisa gunain pizza manis. Itu coklat keju isinya. Nah, sudah seperti ini Bu. Ditutup dia. Nah, jadi hanya setengahnya saja, hanya setengah. Kenapa? Boleh dikasih mozzarella, boleh nanti di luarnya. Iya. Bisa di dalam, mozzarella beserta dagingnya juga lebih enak, bener Ibu ya? Lebih enak di dalam juga, di luarnya juga boleh. Nah, ini sama, pemanggangannya dengan suhu 200 sampai 230 derajat Celcius. Jadi ibu-ibu yang belum pernah bikin pizza, selalu gagal bikin pizza, kali ini kita punya solusi yang sangat mudah sekali. Menggunakan pizza stuffed mix dari Stuffed Indonesia. Jadi stuffed mix atau stuffed premix pizzanya ini gampang banget Bu. Cuma tinggal tambahkan air saja dan minyak. Ya nggak perlu lagi tambah telur, nggak perlu lagi tambah garam, nggak perlu lagi tambah gula ya. Jadi lebih enak, lebih praktis, lebih cepat dan mudah. Simple buatnya. Nah sudah seperti ini kita panggang lagi ya. Terakhir atasnya kita kasih keju mozzarella. Selalu pizza menggunakan keju mozzarella. Kalau mau dicombine dengan pizza cheddar boleh. Kalau ini kita menggunakan pizza mozzarella. Kita panggang sama suhunya 200 sampai dengan 220 derajat Celcius. Ya, balik lagi. Tadi sudah yang bulat kita buat nih, pizza bunder-bunder. Nah, pizza bunder-bunder ini sudah didiamkan selama 10 menit, kemudian dikempeskan, dibulatkan lagi ya Bu ya.
dibulatkan lagi, dibulatkan lagi. Kemudian ditaruh di loyang, loyangnya tetap dioles dengan minyak goreng. Nah, ya. Nah, ini nanti final proofingnya itu sekitar 45 menit sampai dengan 1 jam. Kalau suhu ruangan ibu itu dingin, ber-AC ya, mungkin lebih lama. 1 jam sampai 1 jam 10 menit ya. Nah, sudah ukurannya 2 kali dari ukuran semula, itu bisa langsung dibakar ya. Kalau pakai proofer lebih cepat, 45 menit sudah langsung siap panggang. Kalau suhu luar tergantung suhu ruangan itu ya, kalau hangat dia cepat naiknya, sama seperti proofer kerjanya. Tapi kalau misalnya punya proofer itu lebih enak Bu, karena kalau misalkan kita diamkan dan hanya ditutup plastik, kelembapannya mungkin permukaan kulitnya agak lebih kering daripada yang menggunakan proofer. Jadi kalau misalnya punya proofer di rumah lebih bagus lagi, tapi kalau misalnya punya proofer juga nggak apa-apa. Nah, sudah 45 menit, kemudian langsung dibakar ya Bu. Bakar suhu tetap sama, 200 sampai 200 derajat Celcius atas bawah. Kemudian sudah matang tuh, sudah matang. Bulat-bulat seperti ini sudah matang. Ibu kerat bagian atasnya, Ibu congkel isinya Ibu keluarkan ya. Jadi seperti mangkuk dia. Nanti seperti mangkuk pizzanya seperti ini. Nggak usah poles ya, nanti karena kita tutup dengan menggunakan puff pastry seperti ini ya Bu ya. Dikerat bagian dalamnya, ini untuk wadah dari puff pastry-nya, zupa supnya. Sudah seperti ini sudah matang ya Bu ya, sudah matang, sudah kita kerat bagian dalamnya, kita isi dengan krim sup. Nah, kalau krim supnya itu bisa Ibu bisa bikin sendiri krim supnya atau menggunakan krim sup instan ya, banyak yang dijual merek-mereknya. Nah, diisi seperti ini, diisi krim sup dalamnya, seperti ini, ya. Lalu kita tutup dengan adonan puff pastry, ya Bu. Puff pastry bisa bikin sendiri atau beli instan, sudah ada di supermarket ya. Di roll setipis ini, di roll seperti setipis ini puff pastry-nya, kemudian tutup atasnya. Nggak usah dilem, dia akan menutup sendiri. Iya. Boleh mau menggunakan kuning telur, boleh. Tapi nggak usah dipoles atasnya ya Bu, hanya untuk perekat saja. Nah, ditutup seperti ini. Jadi ini zupa sup baru ya Bu ya, zupa sup baru. Jadi wadahnya itu bisa Ibu makan sekaligus, karena wadahnya itu terbuat dari adonan pizza. Ya Bu. Kan nah, ada yang mau lagi ditanyakan? Adonannya sudah mengembang nih Bu, 45 menit ya. Kemudian Ibu bakar dengan suhu 200 sampai 220 derajat Celcius ya, sekitar 10 sampai 15 menit ya. Sudah matang, sudah dingin, Ibu keluarkan. Kemudian Ibu kerat bagian atasnya, bolongi isiannya dikeluarkan, isian rotinya dikeluarkan. Kemudian isi dengan krim sup. Tutup dengan kulit puff pastry. Kemudian nanti kita panggang lagi suhunya 210 derajat Celcius ya Bu ya. Nah, selama kurang lebih 15 menit. Nah ya, seperti itu. Sudah seperti ini, kita poles ya Bu. Kita poles biar warnanya nanti makin cantik. Polesnya pakai kuning telur dan susu. Ya, kalau misalnya kuning telur saja boleh dicampur dengan air biar dia warnanya nggak terlalu pekat. Ya, dipoles dengan kuning telur semuanya. Lalu dibakar suhunya 200 sampai 220 sama ya. Jadi kalau misalnya pizza kemudian puff pastry itu suhunya harus tinggi ya Bu, lebih dari 200. Kenapa? Kalau misalnya suhunya di bawah 200 nanti rotinya kayak bagelan. Rotinya kering luar dalam. Tapi kalau misalnya suhunya tinggi, kita maunya rotinya kering di luar, lembut di dalam gitu. Jadi kalau menggunakan suhu 150 derajat misalkan ya, itu nanti kering kayak bagelan dia, alot.
pizzanya. Jadi gunain 200 sampai 220 teman-teman. Sama seperti kalau kelamaan manggangnya kering. Oh gitu, oke. Nah kita lihat nih Bu, kita intip. Siapa tahu pizzanya sudah siap. Dan Ibu sudah bisa coba. Oh belum ternyata Bu, sabar Ibu. Sabar ya, baru 10 menit Ibu tunggu lagi. Sampai sini Bu, sampai sini ada yang mau ditanyakan tentang Samping Pizza? Ya Ibu. Di luar. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan tentang Samping Pizza? Iya, Ibu, kenapa? Iya, nggak ada dibanting kalau misalnya kita. Kalau gerakannya seperti tadi, nggak perlu lagi dibanting-banting. Kadang-kadang Ibu cuma dicemak-cemak aja. Kita kadang komplain ke kita, oh saya 15 menit, saya sudah setengah jam malah cemak-cemak nggak jadi loh, cemak-cemak mana jadi. Jadi harus dengan gerakan seperti itu. Kalau gerakannya seperti itu, nggak akan capek. Kalau pakai mixer lebih bagus Bu, lebih irit tenaga ya. Lebih irit tenaga dan gak capek. Nah, iya. Nah, ini ada ibu yang nanya, kok saya kemarin lihat adonan pizzanya sudah jadi. Nah, adonan pizza itu bisa kita bakar setengah matang ya Bu, atau half bake atau setengah matang selama 8 menit. Jadi adonan pizzanya nggak usah ditoping dulu, atau biasanya Nah, adonannya itu sudah setengah matang dibakar 8 menit. Nah, Ibu dinginkan, Ibu keluarkan saja, kemudian masukkan ke freezer. Masukkan ke freezer, freezer itu yang beku ya Bu ya, yang bagian atas ya. Nah, Ibu mau pakai 2 minggu berikutnya boleh ya, 2 minggu berikutnya boleh. Jadi Ibu tinggal keluarkan, tinggal dinginkan, diangin-anginkan saja. Kemudian kalau sudah, ya ditowing ya, kalau sudah dingin, sudah normal, baru ditoping-toping, bakar lagi sekitar 8 menit. Suhunya sama, tetap suhunya sama, walaupun half bake suhunya sama. Jadi kalau pizza itu bisa di half bake ya. Kalau roti manis nggak bisa di half bake. Kalau pizza punya ciri khas bisa di half bake. Jadi kalau Ibu punya arisan 2 minggu lagi tapi nggak sempat bikin dadakan, 2 minggu sebelumnya bikin bisa ya, menggunakan Samping Premix Pizza. Ada lagi yang mau ditanyakan Bu? Kalau half bake itu bakarnya 8 menit, 7 sampai 8 menit. Dia hanya, ya fungsinya hanya mematikan raginya saja. Jangan terlalu coklat ya Bu, kalau misalnya pizzanya terlalu coklat nanti dipanggang lagi dia kering. Iya. Nah, ini Bu, kalau misalnya yang Ibu nanya ya untuk Samping roti manis, kalau misalnya saya sudah buat, saya sudah isi, dan saya langsung masukkan freezer bisa nggak? Bisa, tapi kalau Ibu punya blast freezer. Kalau cuma punya freezer ya nggak bisa Bu, tetap ngembang. Jadi kalau blast freezer itu alat khusus yang yang otomatis secara 5 menit dia bisa membukukan air. Jadi suhunya ekstrim, blast cepat ya. Ya.
Mahal Bu. Udah Bu, kalau misalnya cuma rumahan gak usah bikin gak usah bikin frozen dough. Iya, kalau roti biasa bisa frozen dough asal dia punya alatnya Bu. Kalau nggak punya alatnya susah. Kalau misalnya roti ditaruh di freezer, dia masih tetap bisa ngembang. Ditaruh di chiller, dia masih tetap bisa ngembang. Kalau misalnya di frozen dough, dia otomatis dia langsung tidur, dia doman paginya. Tapi kalau misalnya hanya suhu chiller, suhu freezer itu enggak, dia tetap ngembang. Ngembangnya lambat Ibu, bisa 2 hari dia baru bisa ngembang normal. Kalau glass freezer itu minus 10, jadi dia beku, benar-benar seperti batu. Kita juga kalau misalnya demo-demo seperti ini kita buat frozen dough, karena kita punya alatnya, glass freezer namanya. Kalau ibu punyanya cuma freezer aja, freezer tok, apalagi freezer kulkas, ya nggak bisa buat roti frozen dough. Frozen dough itu teknologi baru dalam pembuatan roti yang memang harganya itu mahal untuk alat-alatnya, seperti itu. Ya, pizza setengah matang nyampe di freezer itu kuat berapa lama ya? Kalau misalnya sudah half bake itu kuatnya bisa sampai 1 bulan Bu. Kalau iya, kalau nggak keluar masuk ya, dia tetap stay di situ bisa 1 bulan dipakainya. Ya kalau terlalu lama juga nggak enak, nanti apek Bu. Iya bisa 1 bulan. Iya. Nah kita cek nih, udah belum Mbak? Wah belum, sebentar lagi Bu, sebentar lagi, sabar ya Bu ya. Nanti setelah pizza ya, puff pastry, iya. Ada dia udah siap jadi ibu tinggal tipisin aja pakai roll. Nah tinggal tipisin ibu potong kotak-kotak, ibu tutup deh yang tadi pizzanya, udah jadi. Nah itu lebih enak, lebih praktis. Kalau ibu mau buat puff pastry-nya bisa, tapi ada caranya, pelipatan single double atau single double. Harus ada dosimeter. Kalau nggak ada dosimeter sebenarnya bisa manual, tapi berontot tangannya nanti. Buat rotinya udah capek, buat pelipatannya capek lagi. Beli yang jadi boleh loh. Kalau ibu mau kreatif bikin sendiri bisa. Ya, kita tunggu pizzanya sudah belum Mbak? Ya. Nah, ini kita sudah buatkan yang jadi nih ya Bu untuk pizza zupa supnya sudah ada yang jadi. Jadinya seperti ini ya Bu ya. Nih bisa dilihat ya, jadinya seperti ini. Wadahnya bisa dimakan, puff pastry-nya bisa dimakan. Ini kita buat sudah jadi supaya ibu-ibu bisa nanti langsung icip-icip ya. Iya, ada nanya, krim supnya dimasukin panas-panas, nggak usah panas-panas, didinginin aja dulu ya Bu ya. Kalau panas-panas nanti nyerap semua ya, nyerap semua ke rotinya. Begitu dimakan airnya nggak ada, isinya doang. Makannya harus panas, makanya kan kita sudah siapkan yang jadi nanti kita bakar sebentar lagi ya Bu ya. Soalnya kalau misalnya ibu nunggu matangnya lama ya, keburu lapar nih Bu. Ya, ini kita sudah siapkan yang jadi seperti ini ya, puff pastry zupa sup, puff pastry pizza zupa sup. Ini kita buatkan, mudah-mudahan cukup untuk tester puff pastry-nya. Kalau yang belum kebagian nanti bisa ditunggu, ini yang baru dibakar ya. Kalau yang nggak kebagian. Nah ini kita mau bakar lagi ya Bu ya, biar ibu bisa coba panas-panas, lebih enak kalau untuk cream supnya. Biarin ya. Pokoknya kalau ibu stay di sini banyak banget icip-icip yang bisa ibu tester pas hari ini atau sore hari ini. Jadi tetap setia menunggu sampai pizza matang dan bisa dicoba. Setelah dicoba bisa dibeli ke stand kita ya, stand kita di sebelah sana, ada tulisan namanya PT Saf Indonesia. Bisa dilihat berbagai macam produk yang kami jual dan kami tawarkan hari ini, dan bisa lihat-lihat, bisa tester. Kita punya sedikit
sedia tester donat, punya sedia tester pizza, mau ada semua di sebelah sana. Nah, kita mau masukkan dia ke oven. Kalau untuk ngetingnya aja cuma sekitar 3 menit aja Bu, jangan lama-lama terkering. Kalau untuk bakarnya, pastry-nya 15 menit ya. Seperti adonan yang ini belum siap dibakar itu 15 menit. Nah, crispy pizzanya sudah nih Bu ya, sudah selesai. Kita langsung bisa siap potong.